Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani dari SMP Strada Bakti Wiyata Bekasi dengan nomor peserta PPG 200190048190 dan NIM 0392222573. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Selamat pagi. Bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya bangkit berdiri. Indonesia duduk. Baik, siapa petugas doanya, teman-teman? Ya, silakan, Miril. Bu Putri dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran biologi pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Terima kasih, Beril. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Masuk semua ya. Nihil. Oke, masuk semua ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir semua. Baik, kita lanjutkan. Ibu sudah cek kehadiran. Coba dicek kelengkapan pakaian kalian. Apakah semua kelengkapan pakaian sudah ada semua? Dasi, ikat pinggang. Aman ya? Rapi ya? Coba cek kebersihan di kolong mejanya. Ada sampah tidak? Aman, bersih? Baik, berarti kalau memang sudah bersih, kita sudah siap untuk belajar. Yuk sekarang disiapkan bukunya. Dibuka materi kita. Terakhir pertemuan kita sampai di mana teman-teman? Sistem pencernaan manusia. Iya, sampai di sistem pencernaan manusia. Terakhir kita membahas tentang organ, bener ya teman-teman ya? Organ yang berperan dalam pencernaan. Nah, coba sekarang Ibu mau konfirmasi kembali. Kalian masih ingat gak sih alur alat-alat pencernaan kita? Coba kalau dari gambar di depan, siapa yang bisa menjawab nomor 1 itu apa? Samuel. Samuel, apa nomor 1? Kerongkongan. Kerongkongan, nama lainnya apa? Esofagus. Esofagus. Coba kita cek apakah betul? Iya. Nomor 1 esofagus. Nomor 2 siapa? Nomor 2 ya, Caya. Lambung. Lambung, kita coba cek. Betul, nomor 2 lambung. Nomor 3 ya, belakang. Maju sayang. Hati. Nomor 3 hati. Apakah benar teman-teman nomor 3 hati? Coba kita cek. Betul, nomor 3 hati. Nomor 4 siapa? Pankreas. Pankreas, setuju semua nomor 4 pankreas? Coba kita buktikan, betul. Nomor 5 sekarang, siapa nomor 5? Claudia. Apa? Usus halus. Usus halus, setuju semua usus halus? Coba kita cek, usus halus, ya bener ya. Next, nomor 6. Nomor 6, oke, Kezia. Usus besar. Usus besar. Oke, nomor 6 usus besar. Nomor 8 itu yang kayak angka 3 kepotong. Oke, Stefani. Yang kecil yang di situ. Yes. Usus buntu. Coba kita buktikan. Betul. 9. Kok? Rektum. Rektum, setuju semua? Setuju. Oke, terakhir tuh yang angka 7. Wah, siapa ini ya? Gimana sayang? Anus. Anus. Iya, berarti masih pada ingat, tepuk tangan dulu semuanya.
Hebat. Berarti teman-teman semua masih ingat organ-organ pencernaan yang bekerja dalam sistem pencernaan kita. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke materi kita pada hari ini ya. Sudah pada baca belum e-modul yang Ibu kasih? Sudah. Ya, e-modul yang Ibu kasih itu kita membahas tentang apa sih pertemuan kita hari ini? Iya, gangguan sistem pencernaan yang ada pada manusia. Di depan ini tuh gambar apa sih teman-teman? Ya, yang atas, dua gambar yang atas itu gambar lambung. Kira-kira apa pendapat kamu mengenai gambar di bawah? Di sini ada dua gambar lambung. Yang satu ini, yang sebelah sini artinya apa ya? Saya lagi, gimana? Lambung yang sehat karena memakan makanan yang bervitamin, memiliki mineral, protein, dan segala macam. Oke, katanya Caya, lambung yang sebelah kiri kita ini lambung yang sehat karena menerima makanan-makanan yang juga memiliki kandungan-kandungan yang sehat. Kira-kira kandungan yang sehat itu yang terdiri dari apa aja sih teman-teman? Oke, Kezia, dia udah tunjuk tangan. Kandungan makanan yang sehat itu mengandung vitamin, karbohidrat, protein, lemak, mineral, serta air yang cukup dan tidak berlebihan. Oke, kasih tepuk tangan buat Kezia. Jadi tubuh kita itu senang ketika menerima makanan-makanan yang sehat. Salah satunya dari ekspresi lambung ini ya, dia happy gitu ya karena dia dapat makanan yang sehat. Kenapa dia happy? Karena lambung itu kan organ yang tersusun atas sel-sel. Jadi kalau sel-selnya tercukupi nutrisinya, sel-sel itu tetap bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi lambung kita pun bisa melakukan fungsinya dengan baik karena dapat suplai makanan atau nutrisi dari makanan yang sehat. Begitu ya teman-teman ya. Ya masih ingat kan peran lambung apa sih? Iya, Remon. Coba. Mencerna protein sama membersihkan bakteri dari sisa-sisa makanan. Oke. Mencerna protein betul? Betul ya. Jadi di lambung itu ada peran mencerna protein karena ada apa di dalam lambung? Enzim ya, ada enzim yang berperan untuk mencerna protein di dalam lambung ya. Tadi kalau misalnya untuk membersihkan makanan dari sisa makanan apakah betul? Maksudnya kayak enzim HCl gitu. Ya, apa fungsi HCl? Apa ya? Ada yang tahu fungsi HCl? Nah, Untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam lambung. bersama dengan makanan. Oke, masih ingat teman-teman ya? Sudah terrefresh lagi ya fungsi lambung kan? Oke, nah sekarang gambar yang kedua ini apa berarti? Iya, lambung yang menerima makanan yang tidak sehat. Contoh makanan tidak sehat apa sih teman-teman? Iya, coba sebutin aja yang kencang. Junk food, soda, apalagi? Alkohol, mecin, ya, dan lain sebagainya ya. Oke, terus kalau misalnya kita lihat lagi, ini masih berlanjut nih. Ketika lambung mengkonsumsi makanan yang menerima makanan yang sehat, ini gambar apa teman-teman? Gambar usus ya, terdiri dari usus halus dan usus besar. Ketika lambung menerima makanan yang sehat dan masuk ke dalam ususnya ini bagaimana? Iya, happy juga. Artinya apa? Nutrisi yang masuk ke usus halus pun juga bisa digunakan oleh usus halus untuk metabolisme yang terjadi pada usus gitu ya. Nah, terbalik dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan gimana nih? Iya, kenapa? Iya, dapat nutrisi nggak sih dari makanan yang tidak sehat? Bisa melakukan fungsi metabolisme tidak sih? Iya, oke. Jadi apa yang bisa akhirnya kamu tarik kesimpulan dari gambar di depan? Stefani dulu ya. Apa? Lambung yang diberi makanan sehat sama usus yang diberi makanan sehat itu akan bisa berfungsi dengan baik. Dan lambung dan usus yang tidak diberi makanan yang sehat tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Karena kenapa? Karena nutrisinya itu nggak terpenuhi. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Pinter ya. Oke, nah sekarang dari gambar yang tadi yang kita mau pelajari pada pertemuan kita hari ini tuh apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
Peserta didik mampu menganalisis gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan melalui LKPD dalam diskusi kelompok dengan penuh antusias. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia berdasarkan letak organ pencernaannya dalam diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui LKPD dalam diskusi kelompok. Jadi setelah kita menganalisis, kemudian kita kategorikan gangguan atau kelainan itu terjadi di organ apa, kemudian kita tidak berhenti sampai di situ, tapi kita juga harus tahu bagaimana sih cara atau upaya menjaga kesehatan. Tadi kalau dari gambar di slide sebelumnya, upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan salah satunya dengan apa teman-teman? Pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat, betul. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil penyelidikan tentang pencernaan, mekanis dan kimiawi terhadap gangguan dan kelainan yang berhubungan dengan sistem pencernaan dalam diskusi kelompok dengan penuh kepedulian. Jadi kalian nanti seperti biasa melakukan presentasi ya, menyajikan hasil diskusinya. Oke, bisa dipahami teman-teman untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Iya, next. Sekarang Ibu akan sampaikan kegiatan kita yang akan kita lakukan dalam pertemuan kita hari ini ya. Tadi di depan Ibu sudah lakukan persepsi ya, Ibu sudah menyampaikan mereview kembali organ-organ pencernaan yang materi kita sebelumnya. Kemudian Ibu sudah menyajikan suatu masalah nanti dalam kegiatan inti kita. Lalu Ibu nanti minta kalian untuk berdiskusi, nanti ada LKPD yang akan Ibu bagi gitu ya. Kemudian terakhir kita lakukan presentasi dan dievaluasi ya. Ini untuk menguji sejauh mana sih akhirnya pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Siap semua teman-teman? Iya, sip. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita, Ibu mau ajak kalian untuk ice breaking. Karena Ibu ngeliat kayaknya kalian kayak abis ulangan ya. Kok mukanya kayak capek gitu ya, kayak abis ulangan gitu. Padahal enggak kan? Happy kan hari ini ya? Iya. Ya kalau gitu Ibu minta teman-teman bangkit berdiri dulu. Ya, ya. Ada yang bisa baca not-not ini? Coba samakan suara dulu. Do, nggak usah ya, kita abaikan aja baca notnya ya. Lagunya tuh kayak gini. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T. Bisa? Coba nyanyinya dulu ya. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T. Oke, dari nada udah bagus, aku sih yes ya. Tapi sekarang kita mau pakai gerakan. Oke, coba ya. Ayo Ibu lihat dari sini, yang salah maju ke depan nyanyi sendiri ya. Ayo. Oke, yuk Ibu mulai ya. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T. Oke, tepuk tangan. Mantap. Kita akan masuk ke kegiatan inti kita. Ini penyajian masalah ya yang akan Ibu minta kalian untuk dari video yang mau Ibu tayangkan ini, coba nanti kira-kira bisa muncul permasalahan apa sih atau hal-hal apa yang menjadi penasarannya kalian gitu ya. Saksikan videonya dengan baik ya, kita simak terlebih dahulu. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bang? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bang. Iya Pipa, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Dari video yang tadi yang sudah kita tonton, tadi tentang apa sih videonya teman-teman?
Iya, penyakit pada sistem pencernaan. Kira-kira yang dari video tadi yang kita tonton menampilkan berapa jenis penyakit? Apa saja? Iya, ada diare, mah, dan usus buntu. Dari video yang kita tonton, kemudian dari 3 penyakit yang disajikan, kira-kira apa yang muncul di benak kalian atau yang menjadi penasaran kalian? Coba. Iya, Rahel. Bu, tadi kan membahas tentang usus buntu. Nah, kalau usus buntu itu kira-kira bisa menyebabkan kematian atau enggak? Oke, kata Rahel, dia bertanya tadi di video tadi menceritakan tentang penyakit usus buntu. Apakah usus buntu itu bisa menyebabkan kematian? Kira-kira gimana, teman-teman? Kira-kira gimana? Bisa, karena infeksinya dapat menyebar ke organ lain. Oke, kemungkinan bisa karena infeksi yang terdapat di usus buntu bisa menyebar ke organ lain. Oke, benar salahnya nanti kita coba cari tahu ketika kita berdiskusi ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak dari video yang kita tonton? Oke, ini dulu ya, Kezia dulu. Tadi kan anak laki-laki tadi pas diare disuruh mamanya minum Oralit. Oralit tuh fungsinya buat apa sih? Oke, Oralit itu fungsinya untuk apa? Kenapa punya peranan dalam mencegah diare? Sebetulnya Oralit itu apa? Tadi di video dijelasin gak sih Oralit itu campuran apa dengan apa? Iya, ada campuran air matang, gula, dan garam. Kenapa bisa pencampuran air matang, terus ada gula, ada garam, dan yang itu disebut sebagai Oralit bisa mencegah ya atau membantu proses pengobatan dari diare. Nah, silakan nanti itu jadi bahan diskusi. Ada lagi? Oke, satu lagi ya. Kan di daun cabai itu kan ada zat yang namanya capsaicin. Kenapa kalau kita kebanyakan makan cabai yang ada capsaicinnya itu kita jadi sakit perut? Oke, kenapa ya kalau kebanyakan cabai malah mengganggu pencernaan kita, bisa mengganggu kerja usus, bisa mengganggu kerja lambung. Kenapa? Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Kan nanti kamu temukan dalam diskusi kamu bersama kelompok ya. Nah, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu mau bagikan LKPD-nya dulu. Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Coba kita lihat lembaran diskusi satunya, teman-teman. Oke, dapat ya. Silakan kamu tuliskan kira-kira gangguan atau kelainan apa aja sih yang ada atau yang terjadi di organ-organ pencernaan yang ada di gambar-gambar itu. Oke, kemudian lihat diskusi 2. Oke, paham teman-teman untuk pengerjaan LKPD-nya? Paham. Silakan mulai berdiskusi ya. Waktu diskusi Ibu kasih waktu hanya 20 menit. Oke, teman-teman. Sambil kalian masih melanjutkan, perhatikan ada beberapa aspek yang mau Ibu nilai ya dalam kegiatan diskusi kalian ya. Dalam kegiatan diskusi, Ibu nanti akan menilai secara pribadi ya sikap kalian. Bagaimana kalian dalam bekerja sama. Oke, kemudian bagaimana kalian ketika menyampaikan argumen ya di dalam setiap kelompok. Terus cara berpikir kritis kalian, apakah berpikir kalian sudah kritis atau kalian masih bercanda-canda. Itu termasuk dari penilaian Ibu ya dalam kalian diskusi. Kemudian yang keempat, kedisiplinan ya, kedisiplinan. Jadi ketika kalian mengerjakan itu disiplinkah, tanggung jawabkah gitu ya. Itu adalah 4 aspek yang Ibu nilai dalam sikap kalian ketika berdiskusi. Oke teman-teman, paham untuk penilaian sikapnya? Nah, lalu dalam kelompok nanti ketika berpresentasi, apa yang Ibu nilai ketika kalian berpresentasi? Oh, nanti apakah ketika berpresentasi terjalin kolaborasi yang baik ketika terjadi tanya jawab gitu ya. Ya, yang kalian jawab apakah sesuai dengan konsep materi? Apakah jawaban kalian di LKPD kalian nanti runtut, terjawab dengan rapi, ya? Terus apakah terjadi kerjasama yang baik?
Begitu ya, itulah aspek-aspek yang Ibu nilai baik secara sikap individu kalian maupun dalam pengerjaan hasil presentasi. Oke, paham teman-teman? Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok ini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kan setelah kita diskusi pertama, untuk diskusinya dua, salah satu penyakit dari kelainannya. Salah satu dari organ-organ ini, maaf sayang, dari sini. Kan ini ada 7, kamu pilih salah satu. Gitu, terus tulis di situ kira-kira mau kamu ambil apa, misalnya contoh di usus besar. Nah, di usus besar itu ada macam-macam penyakit apa saja kan, ini kan kamu lagi tulis nih. Tuh kan. Nah, macam-macam penyakit ini bagaimana faktor penyebabnya? Ya, misalnya gigi berlubang, faktor penyebabnya apa? Mencegahnya seperti apa? Terima kasih, Bu. Oke. Kelompok ini gimana? Ini jadi pilih satu setiap organ. Bukan, pilih salah satu dari ini semua. Ini kan kamu ada, ini kan ada 7. Pilih nih, kamu mau pakai mana? Misalnya kamu mau lambung, gitu ya. Berarti nanti kan kamu nulis ini di sini kalian. Kalian kan menuliskan di sini lambung ada apa aja penyakit yang terjadi di lambung. Nah, kamu salin kembali hanya yang lambung di sini. Gitu, tapi masing-masing kamu jabarkan. Misalnya lambung 1 mah, misalnya faktor penyebabnya apa mah, terus mencegahnya apa, terus misalnya nomor 2 yang terjadi di lambung ada penyakit apa aja, dan seterusnya. Oke, paham? Iya. Oke, gimana? Ini untuk diskusi 1, apakah perlu disertai dengan penjelasan dari penyakitnya? Enggak apa usah, disebutin kan hanya penyakit-penyakitnya menuliskan aja? aja macam-macamnya. Berarti boleh lebih dari 1 ya, Bu? Boleh, harus. Kan namanya macam-macam berarti ada lebih dari 1 macam. Baik, Bu. Ya, Terima tapi kasih, di Bu. sini penjelasan penyakit-penyakit di sini baru kamu salinnya di sini. Tapi hanya 1 dari 7. Dari 7 ini pilih salah satu. Misal kamu pakai gigi tadi nih. Berarti di gigi itu ada penyakit apa aja. Nah, di sinilah kamu tulisin faktor penyebabnya dari masing-masing penyakit yang ada di gigi, cara mengatasinya gimana. Tapi penyakitnya lebih dari 1. Tapi hanya organ gigi aja. Iya. Gitu. Oh. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk. Kelompok ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman sejauh ini? Yang ini, Bu. Ini tuh area mulut. Yang nomor 1. Iya. Nomor 1 area mulut, gigi, tapi yang ini lidah. Iya. Gitu ya. Makasih, Bu. Yuk. Loh. Kan salah. Ini nggak begini. Tapi yang di diskusi 2 ini dari yang ini. Jadi kan 7. Ambil salah satu, kan disuruhnya pilih salah satu dari macam gangguan yang ada di sini, macam organnya. Enggak sayang, jadi misalnya kamu ambilnya lambung. Nah, berarti semua yang tentang lambung, ada mah, ada kanker lambung, ada apa lagi. Gitu. Jadi pilih salah satu organnya. Iya, benar. Gitu maksudnya. Jadi dari 7 ini misalnya kamu bahas apa? Bahas misalnya tadi mulut. Ini kan mulut ada banyak nih. Ini si Stefani, sebentar. Ini kan kamu ada sariawan, ada karang gigi, ada gigi berlubang. Nah, masing-masing ini nanti kamu yang tulisin faktor penyebabnya. Gitu maksudnya. Mana? Kenapa? Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu kan adalah organisme, dari kata organisme. Organisme itu apa? Makhluk hidup. Mikro kecil. Ya, berarti makhluk hidup yang berukuran kecil. Contohnya apa? Bakteri, apalagi virus. Gitu. Oke? Ngerti kan? Nah, kalau manusia itu termasuk apa? Organisme. Iya, tapi yang makro. Gitu, karena besar. Ya. Oke. Sudah selesai? Yo, baik ya. Oke, teman-teman, karena kalian juga sudah selesai berdiskusi, Ibu juga sudah mengecek gitu ya, sudah mendampingi kalian, membimbing dalam proses diskusi. Berarti saatnya kita masuk ke
Iya, kita masuk ke menyajikan hasil ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke presentasi. Coba sebelum kita presentasi, Ibu mau ajak kalian untuk ice breaking lagi ya. Supaya kepenatan habis mengerjakan diskusi, lembar kerja bisa lebih segar lagi. Yuk, bangkit berdiri lagi teman-teman. Oke, Ibu pandu ya. Selamat siang. Ya, nggak fokus nih, Winston. Ya, selamat pagi. Selamat malam. Ya. Oke, terima kasih ya. Tadi ada 2 teman kita nggak fokus nih kayaknya ya. Oke, baik, kita mulai presentasinya. Tadi kelompok siapa saja yang sudah siap? Oke, 1 kelompok Kezia. Silakan kelompok Kezia maju. Selamat siang teman-teman. Sekarang kelompok kami ingin mempresentasikan tentang LKPD yang sudah kami diskusikan tadi. Kami dalam langkah pertama kami akan menyelesaikan orientasi masalah dari teman-teman kami tadi. Yang pertama, apakah usus buntu bisa menyebabkan kematian? Ya, bisa. Usus buntu bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara serius oleh dokter. Yang kedua, apa itu oralit dan apa itu fungsinya? Oralit merupakan larutan pengganti cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh karena diare dan melancarkan infeksi-infeksi yang ada di lambung karena diare. Yang ketiga, mengapa cabai dapat menyebabkan sakit perut? Cabai dapat membuat sakit perut karena dapat memicu peningkatan produksi asam lambung. Di diskusi 2, kami akan mempresentasikan tentang macam gangguan atau kelainan, karies gigi. Faktor penyebab yaitu kadar gula tinggi pada makanan yang menyebabkan plak lapisan gigi yang menjadi lengket. Cara mencegahnya yaitu penebalan gigi, mengecek ke dokter gigi, menghindari makanan yang terlalu manis. Kesimpulannya, dengan menjaga pola makan dan makanan yang sehat serta bernutrisi sudah menjamin kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin akan mengganggu kesehatan kita, dan cukupkan nutrisi dengan vitamin, lemak, karbohidrat, protein, mineral, serta air yang cukup setiap harinya, dan menghindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti terlambat makan, mengonsumsi terlalu banyak makanan cepat saji, dan selalu teratur dalam berolahraga. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Oke, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Iya. Ada yang mau bertanya tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok Kezia? Apa penyebab karies gigi? Ya. Penyebab karies gigi sendiri adalah karena plak gigi terbentuk ketika bakteri dalam mulut bercampur dengan protein dan sisa-sisa makanan. Oke, karies gigi terbentuk karena adanya plak sisa dari makanan. Artinya apa? Artinya kalau kayak gitu artinya gimana teman-teman? Supaya bisa mencegah agar tidak terjadi plak atau penempelan dari sisa makanan, apa yang harus kita lakukan? Betul, rajin menyikat gigi. Berapa kali sehari? Wah, banyak sekali. Kalian rajin juga ya sikat gigi ya. Bagus ya. Kira-kira yang disarankan oleh Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Iya, kapan saja waktunya? Pagi dan malam. Betul, pagi dan malam. Artinya sebelum makan dan sesudah makan terakhir ya. Jadi benar-benar kita nggak makan lagi di hari itu. Itulah waktu terbaik, waktu yang tepat untuk menyikat gigi. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Kezia. Silakan duduk. Next, kelompok berikutnya. Siapa yang siap? Kelompok Kena, silakan. Kelompok Kena. Selamat pagi Bu Putri dan teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, menganalisis dan mengevaluasi. Berdasarkan informasi yang kalian temukan, gangguan atau kelainan apa saja yang disebabkan oleh pola makan. Yang berdasarkan informasi yang kami temukan, salah satunya adalah MAH.
Mah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sering telat makan, stres yang berlebih, dan makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Kesimpulan yang kami dapatkan dari gangguan sistem pencernaan, kita harus memakan makanan yang sehat dan bergizi agar sistem pencernaan kita lancar dan tidak terganggu. Dan kita harus menghindari makanan siap saji, contoh ayam, burger, kentang, supaya terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu sistem pencernaan manusia. Kita juga harus mengatur pola makan agar tidak terjadi mah. Dari pertemuan ini, kita jadi lebih mengerti sistem pencernaan dan gangguan atau kelainan manusia. Oke, coba sekarang kalau kita bahas tentang macam-macam gangguan atau kelainan apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme. Tadi yang disampaikan apa aja? Diare. Ada diare, disebabkan oleh siapa? Apa? Salmonella, bakteri salmonella. Oke, diare disebabkan oleh bakteri salmonella, ya. Penyakit lain apa yang disebabkan oleh mikroorganisme? Penyakit apa? Penyakit gastroenteritis disebabkan oleh infeksi rotavirus dan norovirus. Oke, ada rotavirus ya, berarti mikroorganismenya berupa virus ya. Tadi diare bakteri salmonella, kalau ini virus rotavirus ya. Berasal dari mana kalau ada infeksi virus? Apa? Makanan karena dari makanan yang tidak sehat atau minuman yang terkontaminasi. Oke, terkontaminasi ya. Misalnya kamu minum air putih, ternyata air putihmu itu air yang dimasak dari keran. Kita tidak tahu keran kita itu memang bersih atau tidak gitu ya. Seperti minuman kemasan kayak beberapa merek yang kita biasa konsumsi kan sudah ada tagline mereka bilang kalau sudah melalui 27 langkah penyaringan ya. Artinya berarti mikroorganismenya pun juga berkurang atau tidak ada gitu. Ya, terima kasih Kena, kelompok Kena kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Dari dua kelompok yang sudah maju, kira-kira kelompok siapa yang paling baik teman-teman? Karena dua-duanya sudah baik ya, jadi Ibu akan kasih reward. Ibu kasih reward buat kelompok Kena dan kelompok Kezia. Kenapa? Karena mereka sudah berani mau maju ya. Selamat ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dari hasil diskusi, kemudian dari presentasi dua kelompok yang sudah maju, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kalian simpulkan? Oke, Caya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi penyakit sistem pencernaan adalah kita harus selalu menjaga pola makan dan pola hidup kita agar tidak terjangkit penyakit-penyakit tersebut dengan cara kita makan makanan yang telah diolah dengan baik, mengandung vitamin, protein, serta karbohidrat yang cukup, serta menjaga metabolisme tubuh dengan kita melakukan pola hidup yang teratur dan sehat seperti olahraga yang cukup, istirahat dengan cukup, dan lain-lain. Maka kesehatan sistem organ pencernaan kita akan dapat bekerja dengan baik. Tepuk tangan buat saya. Ya. Jadi yang bisa kita simpulkan, tadi kita sudah kata Caya, yang kita dalam menjaga organ pencernaan kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Salah satunya pola makan ya, makan yang teratur, makan makanan yang bersih, sehat, dan bernutrisi. Oke, bisa dipahami teman-teman untuk kegiatan kita hari ini? Bisa, berarti silakan tutup bukunya, tutup LKPD-nya. Kita akan evaluasi. Ya, silakan disiapkan handphonenya, silakan masuk ke Kahoot. Oke, Ibu start ya. Silakan. Gejala-gejala di bawah ini harus mengejar saat BAB, kotoran keras dan kering, BAB kurang dari 3 kali seminggu, gejala di atas, penyakit dan cara mengatasi yang tepat apa? Sudah? Oke, next ya. Gejala lagi nih, penyakitnya apa? Orang benar. Next, benar atau salah? Bakteri menggerogoti sisa karbohidrat. Next.
Baik, selamat untuk Adrian dan teman-teman yang lain. Berarti tandanya kalian sudah menguasai. Sebelum kita akhiri, Ibu mau kita berefleksi dulu. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Apakah kalian happy atau kurang, Bu? Harusnya ada kayak gini-gini lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ayo, siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Kamu senang atau gimana gitu? Sama pembelajaran ini ya saya merasa senang sih, juga lumayan mudah dimengerti materinya. Ya untuk kedepannya mungkin akan menjalani pola hidup yang lebih sehat dan teratur. Oke, terima kasih Tristo. Ya, baik teman-teman. Setelah tadi mendengarkan refleksi dari Kristo, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, persiapan PAS dan segala macamnya gitu ya. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Siapa tadi petugas doa? Ya, silakan Markus. Teman-teman dan Bu Putri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Baik, terima kasih Markus, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silakan boleh disiapkan. Siap memberi salam. Terima kasih Bu. Terima kasih, selamat siang.